Halo, dari rumah di sini saya memiliki Huawei Watch GT 6 dan di video ini saya akan menunjukkan 10 fitur tersembunyi di perangkat ini. Baiklah, yang pertama adalah kemungkinan untuk dengan mudah mengubah aplikasi di daftar aplikasi sehingga kita dapat dengan cepat menemukan aplikasi kita di daftar tersebut. Jadi misalnya, katakanlah kita sangat sering menggunakan notepad dan kita sudah lelah harus menggulir setiap kali untuk menemukannya. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah menahan ikon tersebut, lalu geser ke sisi aplikasi dan letakkan tepat di bagian atas. Berkat itu, kita bisa menghemat waktu dan aplikasi yang paling sering kita gunakan akan berada di bagian atas saat kita membuka daftar aplikasi. Saya sangat merekomendasikan melakukan hal ini pada aplikasi yang benar-benar sering digunakan. Cukup atur daftar aplikasi Anda untuk itu. Baiklah, hal berikutnya adalah kemungkinan untuk menggunakan fitur pintar, balasan pintar, atau lebih tepatnya balasan cepat. Untuk melakukannya, kita perlu membuka aplikasi Huawei Health di ponsel kita. Oke, masuk ke perangkat, pilih jam tangan Anda, gulir ke bawah, dan sekarang masuk ke notifikasi terlebih dahulu. Anda harus tetap mengaktifkannya. Dan jika Anda menggunakan aplikasi seperti WhatsApp atau pesan, ketika Anda menerima pesan, pesan tersebut akan ditampilkan di jam tangan Anda. Anda dapat menggunakan salah satu balasan cepat untuk melakukannya kembali ke pilih balasan cepat, dan jika Anda memiliki daftar semua kalimat yang dapat Anda gunakan, untuk balasan cepat Anda oke. Ya, terima kasih, tidak, terima kasih. Besar, oke. Terima kasih. Tentu saja jika Anda tidak menggunakannya, Anda dapat menghapusnya atau menambahkan balasan Anda sendiri. Anda dapat menggunakan hingga 36 karakter. Untuk menyimpannya cukup klik OK. Kita juga bahkan menurut saya bisa mengubah posisinya. Ya, saat kita menahan, kita bisa mengubah posisinya di daftar kita. Jadi berkat fungsi ini kita akan bisa membalas pesan dengan cepat di jam tangan kita. Izinkan saya memperbesar lagi. Jadi saya bisa menunjukkan hal lain kepada Anda. Oke, hal berikutnya adalah Mode Always on Display. Untuk mengaktifkannya, buka pengaturan Anda, lalu masuk ke tampilan dan kecerahan, dan di sini kita punya mode AOD. Jam akan selalu menampilkan waktu saat mode ini aktif. Jika Anda mengaktifkannya, ingat bahwa ini akan mengurangi daya tahan baterai Anda. Klik lanjutkan, dan setelah kita mengaktifkannya, ada dua gestur di bawah ini. Saat kita mengangkat, kita bisa mengaktifkan tampilan jam atau meluncurkan AOD. Jadi ketika layar mati, saat kita mengangkat tangan akan muncul AOD atau tampilan jam kita. Anda bisa memilih mode yang ingin digunakan, itu terserah Anda. Oke, gestur keren lainnya adalah Tap to Wake. Saat layar kita menyala atau mati, ketika Anda memilih opsi itu, saat Anda mengetuk layar, layar akan menyala. Biar saya tunjukkan. Oh, untuk sekarang saya akan mematikan LD. Jadi, untuk saat ini saya akan mematikannya. Atau sebenarnya saya yakin kalian semua sudah tahu bagaimana gerakan ini bekerja. Jadi saya tidak akan menunggu sampai layarnya mati. Kita juga punya fitur Raise to Wake, layak untuk diaktifkan. Dan jika mau, Anda juga bisa mengatur kecerahan otomatis, bisa tetap diaktifkan atau dimatikan. Itu terserah Anda. Oke, kita juga punya tombol bawah yang ada di sini dan kita bisa mengatur pintasan untuk tombol itu. Untuk melakukannya, cari tombol bawah di pengaturan, lalu pilih aksi yang akan dijalankan saat kita menekannya sekali. Saat ini aplikasi workout akan terbuka, tapi dalam kasus saya suka mengaturnya, misalnya ke center yang ada di sini. Dan sekarang saat Anda melihatnya. Saya tekan tombol ini, dan di sini kita juga harus memberitahu secara rinci bagaimana cara menggunakan fitur center yang sangat berguna ini, dan Anda bisa melihat dengan jelas bahwa center telah secara otomatis menyala. Untuk center itu sendiri, kita bisa mengatur tingkat kecerahannya dengan cukup mudah, yaitu dengan menggulirkan ke atas atau ke bawah pada bagian crown digital kita. Anda bisa lihat bahwa kecerahannya berubah, dan jika Anda menggeser ke atas, Anda juga bisa mengubah warna center kita. Jadi misalnya, mari kita atur ke biru. Anda dapat melihat bahwa warnanya telah berubah. Sekarang Anda dapat melihat bahwa kecerahan berubah saat saya menggerakkan mahkota. Dan Anda juga dapat mengaktifkan flash. Fungsi, bisa lambat atau cepat. Mari kita pilih yang lambat. Dan sekarang Anda dapat melihatnya berkedip.
Baiklah, begitulah cara kerja mode ini. Hal keren lainnya adalah fungsi pembuangan air. Untuk melakukannya, cukup geser ke atas saat Anda berada di tampilan jam, dan di sini kita punya fungsi pembuangan. Misalnya, tangan Anda basah, atau Anda lupa melepas jam tangan, lalu masuk ke bak mandi, dan seluruh tangan Anda benar-benar basah, termasuk jam tangan Anda. Jangan khawatir, kita punya fungsi pembuangan, cukup pilih saja. Dan sekarang yang perlu Anda lakukan hanyalah menggoyangkan jam tangan agar airnya keluar. Fitur yang sangat keren, layak untuk diaktifkan dan digunakan. Oke. Kita juga punya. Ini adalah panggilan darurat yang sangat penting dan bisa kita gunakan dalam situasi mendesak. Untuk melakukannya, kita harus melakukannya secara eksklusif dari aplikasi yang terinstal. Izinkan saya menyesuaikan tampilan Zoom ini sedikit agar lebih jelas. Mari kita buka aplikasi Huawei Health yang terpercaya dan fungsional. Sekarang kita perlu masuk ke bagian profil. Pertama, masuk ke menu saya, lalu gulir sedikit, klik pada profil, dan klik pada informasi darurat. Dan sekarang kita punya kontak darurat. Jika Anda klik di situ, Anda bisa menambahkannya secara manual atau menambah dari kontak yang Anda inginkan. Jadi jika terjadi sesuatu yang buruk pada Anda, jika Anda mengalami semacam situasi buruk, orang yang Anda tambahkan ini akan diberitahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Anda. Juga di jam tangan kita sendiri, kita bisa masuk ke menu SOS darurat itu. Jadi, mari kita buka pengaturan di sini, masuk ke SOS darurat, lalu kita aktifkan juga deteksi jatuh. Bagaimana cara menggunakan juga SOS darurat? Tekan tombol daya 5 kali secara berurutan dengan cepat untuk SOS darurat. Lalu kita komunikasi SOS akan dilakukan dan deteksi jatuh bekerja sedemikian rupa sehingga akan memanggil bantuan darurat saat seseorang terjatuh. Terdeteksi. Di bawah ini jika Anda mengklik info darurat dan tentang Anda dapat membaca informasi lebih lanjut tentangnya, dan juga hal terakhir yang ingin saya tunjukkan kepada Anda adalah alat latihan pernapasan yang dapat membantu. Misalnya jika Anda stres dan Anda ingin membuat lebih tenang, untuk melakukannya Anda perlu membuka daftar aplikasi, lalu gulir ke bawah, dan di sini kita memiliki latihan pernapasan. Icon ini cukup klik itu. Oke, gulir ke bawah, lalu klik setuju. Setelah itu, klik setuju sekali lagi, dan sekarang di sini kita memiliki beberapa mode yang sangat berguna yang bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan. Menenangkan diri, jika Anda mengklik tombol informasi, Anda bisa membaca bahwa dalam kasus ini adalah untuk relaksasi. Terlalu stres dapat menyebabkan pernapasan dangkal yang mencegah oksigen masuk ke paru-paru Anda. Jika ini berlangsung dalam waktu lama, dapat menyebabkan hipoksia, pusing, kelelahan, dan masalah lainnya. Metode ini dapat meningkatkan kadar oksigen dalam darah, kelincahan mental, dan mengaktifkan saraf parasimetris Anda, membantu Anda rileks dan mengurangi kecemasan. Di bawah ini kami sampaikan efeknya, pengguna yang dituju, dan tekniknya. Sekarang mari kita mulai saja. Pilih modenya. Dan sekarang Anda hanya perlu mengikuti petunjuk di layar. Tetapi ingat bahwa jam tangan harus berada di tangan Anda. Baiklah, itu saja di video ini. Terima kasih telah menonton. Jika video ini bermanfaat, silakan like, komentar, dan subscribe.